Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Larasatifa dengan nomor NPM 21040003 dari Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis potensi bencana di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah mitigasi bencana berbasis komunitas. Konsep potensi bencana. Potensi bencana mengacu pada kemungkinan terjadinya bencana di suatu daerah atau wilayah berdasarkan kondisi alam, lingkungan, sosial, dan ekonomi yang ada di sana. Ini melibatkan identifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, banjir, badai, kebakaran hutan, dan sebagainya, serta evaluasi kemungkinan dampak yang dapat terjadi jika bencana itu benar-benar terjadi. Dengan memahami potensi bencana, kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang tepat untuk mengurangi risiko dan juga kerugian yang disebabkan oleh bencana. Selanjutnya, analisis potensi bencana di wilayah Sumatera. Wilayah Sumatera memiliki potensi bencana alam yang beragam, termasuk gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan juga tsunami. Ini disebabkan oleh posisi geografisnya yang berada di zona cincin api Pasifik dan topografinya yang beragam, seperti pegunungan, dataran rendah, dan juga pantai yang rentan terhadap bencana alam. Selain itu, faktor lain seperti aktivitas manusia yang tidak terkendali seperti deforestasi dan pembangunan di daerah rawan bencana juga dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana. Oleh karena itu, perlunya upaya mitigasi, perencanaan penanggulangan bencana, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya kewaspadaan dan persiapan dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Sumatera. Selanjutnya, analisis potensi bencana di wilayah Jawa. Wilayah Jawa juga memiliki potensi bencana alam yang serupa dengan Sumatera, namun dengan karakteristik yang berbeda. Potensi bencana di Jawa meliputi gempa bumi, letusan gunung berapi seperti Gunung Merapi dan juga Gunung Kelut, lalu ada banjir, tanah longsor, dan tsunami. Kondisi geografisnya yang beragam seperti pegunungan, dataran rendah, dan wilayah pesisir meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam. Selain itu, tingginya kepadatan penduduk dan urbanisasi di Pulau Jawa juga memperparah dampak bencana. Upaya mitigasi, perencanaan penanggulangan bencana, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya kewaspadaan dan persiapan menjadi kunci dalam mengurangi risiko dan dampak bencana di wilayah Jawa. Selanjutnya, ada analisis potensi bencana di wilayah Kalimantan. Wilayah Kalimantan memiliki potensi bencana alam yang mencakup kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Kebakaran hutan dan lahan menjadi masalah utama di Kalimantan, terutama selama musim kemarau akibat aktivitas pembakaran hutan dan lahan untuk pembukaan lahan pertanian atau kegiatan lainnya. Banjir juga menjadi ancaman, terutama di daerah dataran rendah dan sungai-sungai besar. Selain itu, tanah longsor sering terjadi terutama di daerah pegunungan. Kekeringan juga merupakan masalah, terutama di beberapa daerah yang mengalami musim kemarau yang panjang. Upaya mitigasi dan penanggulangan bencana serta kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengurangi aktivitas yang dapat memicu bencana menjadi kunci untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di Kalimantan. Selanjutnya, analisis potensi bencana di wilayah Sulawesi. Wilayah Sulawesi memiliki potensi bencana alam yang beragam, termasuk gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan juga badai tropis. Salah satu ancaman utama adalah gempa bumi, mengingat posisi Sulawesi yang berada di pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng Indo-Australia. Letusan gunung berapi juga menjadi ancaman, terutama di daerah seperti Gunung Soputan dan juga Gunung Lokon. Selain itu, Sulawesi juga rentan terhadap bahaya tsunami, terutama di pesisir barat laut yang menghadap ke Palung, Sulawesi. Banjir dan tanah longsor sering terjadi terutama selama musim hujan, disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan topografi yang beragam. Badai tropis juga dapat menyebabkan banjir dan angin kencang di wilayah pesisir. Upaya mitigasi yaitu perencanaan penanggulangan bencana serta kesadaran masyarakat akan pentingnya kewaspadaan dan persiapan dalam menghadapi potensi bencana menjadi kunci dalam mengurangi risiko dan juga dampak bencana di Sulawesi. Selanjutnya ada analisis potensi bencana di wilayah Papua. Papua memiliki potensi bencana alam yang beragam, termasuk gempa bumi, tsunami,
banjir, tanah longsor, dan juga erupsi gunung berapi. Wilayah ini terletak di cincin api Pasifik yang merupakan salah satu daerah paling aktif secara geologis di dunia. Selain itu, perubahan iklim juga dapat meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan kekeringan. Faktor-faktor ini menunjukkan perlunya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang baik di Papua untuk melindungi penduduk dan infrastruktur.